Preview. Salam, Sari. Hari ini saya sudah berada di kantor Litbang, tepatnya di Kuok, Kabupaten Kampar. Nah, sekarang saya mau belajar tentang budidaya lebah madu. Saya udah janjian juga sama senior saya nih. Ya, ikuti saya. Senior saya di sekolah juga dulu nih. Selamat siang. Siang. Jin, Dar. Salamnya seperti ini. Oke, nih Menghindari corona ya. Siap. Jadi saya udah janji nih dengan Bang Andi. Kebetulan Bang Andi senior saya di sekolah juga. Bang Andi angkatan berapa, Bang? Saya tamat 2002 dari sekolah 2002 Kutanan. dari sekolah Kutanan, dulu namanya SKMA, Bang ya. Siap. Sekolah Kutanan Menengah Atas. Siap. Sekarang udah berganti nama menjadi SMK Kutanan. Kutanan. Jadi dengan Silakan Bang duduk. Andi- Oh, ya. Duduk. Sambil duduk kita nih. Siap. Jadi kita udah bicara-bicara juga tadi di telepon tuh kan, kita mau belajar tentang lebah apa nih, Bang? Budidaya lebah apa nih? Kalau boleh tahu. Lebah trigona namanya. Jadi nama latinnya trigona, kemudian nama kampungnya ya, nama daerahnya itu Kelulut, atau di sini kita di Kuok ini Galo-Galo namanya. Galo-galo ya. Iya, Galo-Galo. Ini dengan lebah hutan itu sama tuh atau apa beda? Beda. Jadi lebah yang menghasilkan madu itu ada 4 kan? Ada 4 jenis. Jadi ada Apis dorsata atau lebah hutan, kemudian ada Apis serrana itu yang menyengat. Kemudian ada juga Apis mellifera yang menyengat juga, yang itu impor dari Australia. Kemudian lebah ini tidak menyengat. Jadi tidak menyengat ya? Dan namanya jenis trigona. Trigona. Jadi ada 4 lebah yang menghasilkan madu. Nah, yang dominan di kita itu trigona, tapi subspesiesnya Trigona itama. Itama ya. Iya, jenisnya namanya itama di sini. Berarti budidaya trigona ini bisa lah kita budidaya di rumah lah atau apa lagi ya? Nah, Otomatis ya? Karena tidak berbahaya, tidak Iya, menyengat ya. nah kita selama ini sudah mencoba berbagai macam budidaya, serana dan lain-lain. Nah, menurut kita yang jenis trigona ini sangat menarik. Menariknya pertama mungkin dari hasil madunya itu sangat bagus, dan dari segi ekonomi itu cukup menjanjikan karena harganya cukup tinggi. Cukup tinggi gitu ya. Dari segi khasiat juga bagus. Dia khasiatnya 4 kali lebih baik daripada madu hutan karena banyak mengandung propolis. Oh, berarti madu hutan tuh berarti di bawah ini lah ya, madu trigona ini kualitas ya, Bang ya? Bukan kualitas, mungkin dari khasiat. Khasiat ya. Karena dia banyak mengandung propolis yang bagus untuk kesehatan, makanya dia lebih baik. Kemudian dari harga juga 2 kali lipat sampai 3 kali lipat daripada madu hutan. Oh, harganya. Karena khasiatnya gitu ya. Iya, khasiat. Apa boleh kita lihat-lihat gitu, Bang, kayak mana Boleh. bentuk Siap. apa sarangnya atau Boleh, apanya gitu siap. kan? Sambil kita buat kandang atau apa nanti sambil Iya. menyinso gitu kan? Iya. Boleh gitu, Bang? Jadi prosesnya itu pertama saya jelaskan dulu prosesnya. Ah ya, boleh kita coba. Jadi kita dalam budidaya ini pertama kita mencari dulu di hutan atau di ladang. Biasanya dia di kayu yang sudah lapuk. Itu ada koloninya. Itu tandanya ada pintu masuk di kayu itu. Kemudian kita ambil kayunya. Bisa juga kalau memang kayunya masih bagus dengan sistem perangkap, tapi itu agak lama. Nah, kemudian kita bawa seperti tadi. Nah, kita bawa ke sini, kemudian kita proses pembuatan topping. Nanti kita praktekkan pembuatan namanya topping. Topping ya. Jadi kita pasang kayu kotak di atas log tersebut. Nah, nanti kita praktekkan caranya boleh, supaya lebih meyakinkan lagi. Apa boleh kita sambil manen nanti boleh itu, Bang? Boleh, siap. Nanti kita sambil manen juga. Sambil manen juga nih, Sobat Lesari nanti nih buat penasaran gimana cara manen lebah trigona nih, Bang. Iya, Yang lebah khasiatnya 4 kali lebih mantap, lebih top chair dibanding lebah hutan nih. Ya, kita ikuti ya senior Siap. saya nih, Bang Andi ya, Bang. Boleh. Kita langsung saja kita lihat dulu, Bang. Nah. Kita keliling. Kita lihat juga di halaman rumah saya. Di halaman rumah ini saya punya hampir 50 koloni. Oh, hampir 50 koloni nih, Bang. Iya, ada jenis itama, kemudian ada thoracea juga, yang di meja itu thoracea ada beberapa. Nah, ini umumnya adalah jenis dari itama, trigona itama. Nah, jangan lupa juga sebelum kita membuat ini, kita harus menyiapkan juga pakannya. Oh, nyiapkan pakannya. Pakannya apa aja, Nah, Bang? pakannya itu yang kita butuhkan itu ada namanya nektar, Nektar, kemudian resin, kemudian juga polen namanya. polen. Nah, nektar itu biasanya dari tanaman ini.
Nah, kita menanam bunga ini, namanya bunga Santos Temon. Ini bunga Santos Temon, dia berbunga terus. Kemudian ada air mata pengantin, juga ada air mata pengantin. Oh, air mata pengantin ya. Nah, Air mata pengantin. yang akan merambat itu, saya baru menanam itu. Hmm, Nah, itu namanya air mata pengantin. air mata pengantin ya. Nah, kemudian resin itu dari getah mangga, getah nangka juga. Oh, Itu dari- sebagai pondasi sarang dia. Hmm. Jadi itu gunanya untuk sarang tadi. Kemudian kalau tadi nektar itu untuk madunya tadi. Nah, kalau resin atau getah-getah itu untuk pondasi sarangnya. Pondasi itu dari getah-getah mangga, nangka itu. Nah, Boleh kita lihat koloninya gitu, Bang. boleh. Nah, ini dia. Oh, seperti ini koloninya bentuknya, Iya. Bang ya. Nah, ini bentuk koloninya. Ini bisa dilihat Ini nih. pintu keluar masuknya. Nih, Sobat Lestari nih, pintu nih bukan kita aja gitu yang punya pintu di rumah. Iya, tuh. semua Lebah punya pintu. punya. Iya, makanya jangan keluar dari jendela. Bah, benar. Karena kita udah ada pintunya gitu kan. Iya, siap. Nih, kita lihat nih. Nah, kita buat nih, ini sebagai estetika saja. Oh, estetika gitu aja Supaya ya. cantik, Hmm. makanya kita buat semacam atapnya ada gitu ya. atap-atap. Tapi intinya supaya tidak air hujan itu tidak masuk saja. Hmm. Cuman kita buat ini supaya cantik saja. Nah, ini kita tambahkan juga triplek di sini supaya cahaya itu tidak terlalu banyak. Dia tidak suka terlalu banyak cahaya. Nah, ini dia. Nih. Nah, Nih, ini kita gunanya lihat nih. plastik. Ini dari gunanya plastik nih, Bang ya. di Ya, koloni. dia tidak langsung terkejut. Hmm. Kalau misalnya tadi tidak ada plastik, dia langsung terkejut. Mau nyerang gitu langsung gitu. Walaupun dia tidak menyengat, tapi dia lengket-lengket di rambut. Ini berarti ini yang ada madunya nih, Bang ya? Ya, ini Di dalam madunya. Nah, bisa kita buka, Oh, tapi bisa dibuka pelan-pelan. ya? Nah, Oh, iya. ini kita bikin. Nah, ini dia ngelem sendiri. Gitu. Ini dia lem sendiri nih. Ini dia lem. Inilah yang namanya propolis. Propolis ya. Nah, ini dia pelan-pelan. Nih, Sobat Lestari kita lihat nih. Sarangnya lebat galo-galo ya. Galo-galo. Galo-galo. Itu nama lebat trigona nih. Nah, ini dia. Nah, ini madunya. Yang udah menutup ini udah masak. Oh, yang nutup tuh udah masak. Berarti madunya udah masak. Oh, nih kita lihat nih madunya nih. Hmm. Aduh, kita diserang nih Bang Andi, rambut kita. Nah, nih bisa dilihat nih Sobat Lestari. Ini saya mencoba nih. Nih, lebah madu galo-galo. Aduh, nih rambut saya penuh nih. Nah, di rambut saya nih penuh nih galo-galo nih. Aduh. Ini kayak mana nih Bang Andi nih mengantisipasinya nih? Nah, kita berjalan agak jauh saja. Oh gitu, dia agak jauh ya. Nah, agak Ini, kecil. aduh, rambut saya penuh nih. Aduh. Saya baru pangkas, aduh, digigir. Aduh. Nah, kan dia bagus untuk kesuburan rambut juga. Oh gitu. Ya. Serius nih Bang Andi, aduh, rambut saya ini Bang Andi, aduh. Tapi ini tidak ada sengatannya gitu ya? Tidak menyengat. Cuman yang kita khawatirkan mungkin dia masuk ke hidung atau ke telinga itu saja. Gitu. Tapi selama ini aman, tidak pernah aman. Aduh, saya digigit aduh. Oh, nih setelah kita melihat tadi gimana bentuk sarangnya, boleh kita lihat apa lagi tuh Bang Andi? Mungkin dari prosesnya, mungkin cara pembuatan ya. Oh, cara Mungkin pembuatannya. pembuatan kita langsung ke cara pembuatan saja. Mm-hmm. Nah, intinya budidaya ini sangat gampang. Sangat gampang, bisa di mana saja, asalkan syarat pertamanya mungkin pakan. Pakannya mencukupi, insya Allah dia tidak kabur. Tidak kabur ya. Ya, paling pagi hari kita lihat, kita buka, misalnya ada semut, kita bersihkan. Kemudian kalau ada cicak kita usir gitu. Cukup itu saja. Cukup itu saja Bang. Iya. Kemudian pemanenan biasanya kita lakukan sekali sebulan. Oh, sekali sebulan panen Bang Andi? Iya, tergantung pakan juga. Semakin banyak pakan dia semakin cepat. Bisa kita panen sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu ya. Sekali dalam sebulan, maaf, sekali dalam sebulan. Tapi kalau Bang Andi sekali dalam sebulan nih ya manennya. Tergantung. Tergantung Nah, juga kalau ya. ini musim hujan biasanya kita sekali 3 bulan panen baru dipanen. Gitu. Nah, ketika dia sudah naik itu membuat kantong madu, itu tergantung koloni. Tergantung Jadi di koloni itu sama seperti manusia, ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang rajin, ada yang malas. Nah, kalau koloni itu rajin, dia dalam seminggu saja sudah membuat kantong madu seperti yang tadi saya tunjuk itu baru seminggu. baru seminggu tuh Bang. Iya, Tapi Nah. udah berbentuk sudah punya kantong-kantong madu. sendiri ya. Nah, ini dia boleh dibilang karena mungkin koloninya tidak terlalu rajin, kemudian masih banyak ruang-ruang kosong di dalam, dia akan mengisi ruang kosong dulu. Nah, masih seperti itu dia. Oh, nggak banyak di atas nih dia Bang Nah, Andi ya? karena dia akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada di dalam. Oh, di dalam dulu deh. Iya, Tapi ini udah ada madunya nih Bang Andi. di dalam sudah, tapi kita belum bisa dipanen. Oh, belum bisa dipanen karena Yang dia kita panen cuma yang cuma ada di yang dalam atas ya. topping ini saja. Nah, ini.
Nah, biasanya akan dia tutup. Kalau ini dia sudah naik namanya. Nih Sobat Lestari nih. Ini yang berapa lama nih Bang Andi? Ini 1 minggu. Oh, 1 minggu nih baru ya? Iya, baru 1 minggu. Tapi kalau dia sudah membuat ini namanya kantong-kantong, pondasi-pondasi sarang, ini berarti dia sudah mulai naik. Karena sudah ditutupnya, berarti sudah aman dia sebetulnya. Sudah aman ya? Sudah aman. Nah, ini tinggal ini, berarti dia sebetulnya sudah mau sampai di atas sarangnya itu. Tinggal naik saja dia. Nih, Sobat Lestari lihat nih. Nah, ini yang namanya propolis itu ini. Oh, ini propolis nih ya. Ini bisa dimakan Di? Bisa, tapi bisa kita olah dulu dia. Oh, diolah supaya dulu. menjadi propolis cair. Kita olah dulu. Oke, boleh ditutup Bang Andi. Siap. Nyaman dia kan? Iya. Tidak apa. Jangan. Apa boleh kita itu Bandi sekalian kita manen gitu? Boleh, siap. Kita merasain gitu kan? Madu dari galo-galo Bang Andi. Oke, siap. Ini khasiatnya nih ibaratnya madu ini apa aja khasiatnya gitu Bang Andi? Pertama gitu. Yang paling penting. Madu ini khasiatnya pertama memang untuk stamina ya. Stamina, kemudian sebagai vitamin bagi tubuh. Nah, sekarang kalau zaman-zamannya penyakit wabah pandemi itu, madu ini paling dicari. Karena dia bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Bagus sekali untuk tubuh. Kemudian juga untuk berbagai macam penyakit. Nah, apalagi kalau jenis yang kelulut ini, karena dia mengandung propolis, dia bisa menjadi penyakit menimbulkan penyakit sebagai anti radang gitu ya, antibakteri dan macam-macam. Sangat banyak manfaatnya. Nah, nih buat teman-teman yang ingin terhindar dari virus corona nih, rajin minum madu hutan. Madu hutan atau madu hutan galo-galo. Madu hutan kok. Nanti kita tengok nanti dari hasil gini dijadikan untuk dijual gitu gimana bentuknya gitu Bang Andi ya. Siap. Kita lihat nih cara memanen madunya nih Bang Andi. Oke. Nah, ikuti saya yuk. Ini Bang Andi ini di rumahnya cukup banyak gitu Bang ya. Bang Andi mau memanfaatkan rumah ya, pekarangan rumahnya dijadikan dia usaha gitu. Jadi kan menguntungkan gitu kan. Iya, sekalian hobi sekalian menghasilkan. Hobi yang menghasilkan ini yang dinamakan ini. Ya, banyak belajar lah kita kalau ingin berwirausaha madu nih seperti Bang Andi nih. Ini kalau boleh tahu Bang Andi udah berapa lama nih usaha madu? Saya baru 3 bulan ini. Oh, baru 3 bulan. Baru 3 bulan ini. Ya, baru 3 bulan ini menggeluti usaha, boleh dibilang belum usaha sih. Masih belum tahap usaha, masih sekedar hobi saja masih. Sekedar hobi ya, kalau ada lebih kita jual. Jadi selain madu hutan, kebetulan kita juga punya koperasi, itu juga menjual madu sialang atau madu hutan, kemudian madu kelulut dan hasil-hasil hutan bukan kayu lainnya. Kita punya koperasinya, jadi semua dijual situ. Ada minyak serewangi, kemudian ada planter bag untuk menanam juga kita punya. Hampir banyak. Buat kalian yang pengen gitu atau beli beli madu atau apa nih, langsung jumpai Bang Andi nih. Bisa, siap. Di Litbang di Kuok nih. Siap. Nanti kalau nomor HP minta ke saya aja. Yuk kita lihat yuk cara memanen madu dari galo-galo Bang ya? Iya. Madu galo. Oke, kita cek dulu ya. Oh, kita cek dulu ya. Oh, ini udah seperti ada nih Bang Andi. Ada. Ini ada nih, kita lihat yuk. Karena baru ini setiap ada tamu ini dipanen, jadi korban dipanen terus dia. Oh, kalau ini khusus kalau ada tamu nih Bang Andi ya? Iya. Nah, ini alatnya nih Bang Andi. Coba ini ya, pipet ya. Oh, boleh. Ya, sekali ngerasain gitu Bang Andi. Iya. Nah, ini madu. Nih, madu. Sekali lagi kita nunggu Bang Andi nih. Nih contoh. Aduh, saya diserang nih. Kita tutup aja dulu ya, sembari menunggu Bang Andi. Nih buat kalian mungkin yang ingin mempunyai tubuh yang sehat atau mempunyai yang ingin terhindar dari penyakit-penyakit yang menular seperti virus corona nih, coba ini madu nih bagus. Ayo kita lihat nih Bang Andi nih memakai alat seperti botol minuman nih Bang Andi ya. Ini kita modif alatnya. Oh, kita modif supaya lebih gampang. Kalau dulu pakai jarum suntik, tapi lama prosesnya. Oh, lama. Jadi kita modif sendiri alatnya. Oh, kayak mesin apa? Mesin vibrator. Oh, vibrator. Bukan vibrator ini kita. Mesin sedot air. Oh, mesin sedot air. Nah, ini. Ya. Ini paling. Lihat nih. Oh, nggak apa-apa dihancurkan gitu Bang Andi ya? Nggak apa-apa, nanti dia akan menutup lagi. Wow, nyerang dia Bang Andi. Ini nyumbat. Oh, nyumbat ya nih.
serang. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. My enemies, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tank surrounds the face, don't have a face, so now you... Nih, saya mau mencoba nih baju apa nih Bang namanya? Baju pengaman. Pengaman nih. APD untuk manen lebah. Nih, Ya, saya coba walaupun dulu. dia tidak menyengat, tapi ya cukup ini mengganggu lah, mengganggu dalam proses pemanenan. Nah, biar lebih aman kita pakai baju pelindung saja. Saya coba ini baju pengamannya. Satu aja Bang Andi ya, nggak dua ya? Abang nggak pakai Bang? Cukup satu saja yang manen saja. Oh yang manen saja ya, saya mau manen nih. Nih ceritanya saya mau manen lebahnya. Nih biar aman nih, biar safety tadi kan, tadi Iya. digigit tadi. Sepertinya yang sana ada madunya. Kita panen ya. Ya. Dulu. Gelap kalau dia. Nah, ini kita buka dulu. Bismillah dulu. Bismillah. Ayo nih Sobat Lestari, ikuti saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Izin dulu. Assalamualaikum. Nah, pertama kita buka dulu pelan-pelan biar jangan terkejut lubangnya. Pelan-pelan. Nah, Oke. kemudian kita lihat yang sudah menutup. Yang sudah menutup itu berarti madunya sudah masak. Nah, ini kan masih membuka. Ya. Masih membuka itu dia berarti belum masak. Oh belum masak. Berarti Jadi yang udah tutup ya? Nah, yang sudah seperti Ini itu. gimana menggunakan Bang? Dipencet aja Tinggal gitu? dipencet aja, Iya. kemudian kita lubangi yang ini. Oh ini Nah, ya? kita lubangi Ya, aja coba. pakai tusuk atau langsung ditusuk. Tapi biasanya kalau ditusuk dia nyumbat nanti ini. Oh, kita kopek gitu Bang dia. Boleh kita kopek. Oke. Oke, ini saya perdana nih manen madu nih. Aduh, tangan saya habis digigit nih. Ini udah nih Bang Andi. Sampai habis. Udah habis ya. Iya. Nah, kalau sudah kita pindah ke yang lain. Oh, nyumbat ya Bang Andi. Ya, kita bersihkan. Nah, itu karena yang disedot polennya bukan madunya. Oh gitu deh ya. Nah, Ini gimana nih Bang Andi nih? ya, kita biasanya congkel dulu nih. Karena ini polen bukan Oh madu. gitu ya. Oh, yang nggak bisa disedot. Oh nggak bisa. Ini madunya. Oh ini Bang Andi ya. Ya, Oke, kita coba lagi. Oh kosong Bang Andi, polen juga isinya. iya. Dia ada dua hasilnya, ada madu dan ada polen. Nah, ini Ada polen. ada. Nih kita coba ya. Nih, Sobat Lestari nih. Kita coba nih ya. Saya pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ngalir nih, tengok nih madunya nih, Sobat Lestari nih. Cukup murah kalau pakai alat ini ya Bang Andi ya. Iya. Nah, cuman nyumbat-nyumbat itu. Cuma nyumbat gitu aja paling ya. Nah, biasanya kita pakai tusuk gigi gitu untuk ini. Ini yang mana lagi nih Bang Andi? Ini ada Bang Andi? Itu ada. Ada nih ya. Coba. Yang tetap dihidupkan biar dia tetap hidup. Oh gitu. Biarkan hidup aja ya. Nih lihat nih Sobat Lestari nih. Saya perdana nih manen madu nih. Madu kelulut. Oke. Hidupkan lagi. Oh, coba lagi. Oke, Oke. Sobat Lestari nih hasil madu yang kita tadi ambil, walaupun sedikit. Hidupkan aja biar. Oh hidupkan aja. Oh biar tersedot ya gitu Bang dia. Iya. Wah tersedot dah nih. Lihat nih Sobat Lestari nih. Walaupun pakaiannya
panas ya Bang Andi ya. Panas. Ya. Tapi lumayan melindungi nih. Muka saya ini terlindungi nih, Sobat Lestari melindungi nih. kita juga melindungi lebahnya. Oh, melindungi lebah Kalau juga. misalnya kita tidak pakai ini lebahnya, kemudian lengket-lengket di baju, biasanya kalau kita menyingkirkannya itu dia mati kan? Oh, mati ya benar. Iya, makanya kalau pakai ini dia akan pergi sendiri. Nih, Oke. hasil panenan saya tadi nih. Nih, kita lihat nanti ya. Hasil panen saya segini nanti bisa jadi 1 botol nih. Kita lihat aja nanti. Oke. Kan kita bicara lah. Nah, nih setelah kita dimanen pakai alat tadi itu Bang ya. Iya. Ini kita mau manen pakai pipet. Nah, Nih kita coba. kita cicipi langsung. Aduh jatuh. Tapi masih bersih sih, belum 5 menit. Kita coba cicipi langsung. Sebetulnya tidak dianjurkan untuk mencicipi pakai pipet ini karena bakteri dari mulut itu bisa langsung pindah ke situ. Tapi khusus untuk Dimas bolehlah walaupun subscriber masih dikit. Istimewa di pemberian dari senior nih. Nah, Oh, ini lebih seperti jinak nih Bang ya. Nah, seperti orang ada yang emosional, ada yang kalem. Nah, ini agak kalem. Dia tidak terlalu Pak, agresif tuh ya. agresif. Nah, dia lebih friendly. Oke. Nah, ini bisa kita sedot. Yang mana Makan. nih Bang Andi? Nah, ini. Oh, ini. Yang masih. Kita Nah, itu kan coba masih dulu. penuh. Nah, ini korban hisap-hisap yang lain nih. Nah, ini kita coba nih. Mantap. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock